Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 22 Juli 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, ya. Ini wow sih, ya saya nggak expect sama sekali ini marketnya luar biasa, langsung nge-pump ekstrim dari hari Selasa kemarin. Itu saya tidak expect luar biasa ya. Dan sekarang ini marketnya sudah tutup gap di hari di hari Senin minggu lalu. Market sudah tutup gap full di hari Senin. Dan di situ saya ada nge-short sedikit aja untuk scalping, ini sekalian untuk saya live di sini untuk analisanya. Dan ini runningnya sudah 48 pip ya, saya cuma ngambil momentumnya tipis aja, saya juga nggak mau banyak-banyak ya kan. Dan sebentar, ini turunnya dari 20 ya, dari 20 ya, dari 21 turunnya udah lumayan sih ya. Saya close aja lah ya. Saya close cuma dapat berapa itu tadi ya, scalpingan 77 pip, it's okay lah. Oke, lanjut lagi. Ini ini luar biasa ya, marketnya naiknya lumayan, ini gila banget naiknya di sini ya. Ini berarti saya hapus dulu ya. Ini semuanya sudah terbang, sudah nutup gap juga semuanya. Dan kalau dilihat sekarang bagaimana, apakah kita tendensinya masih bearish atau tidak, atau bagaimana? Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan dulu adalah ini marketnya sedang mengalami anomali parah. Anomalinya parah, separah-parahnya. Jadi kalau kalian lihat semua aset ya, nggak peduli apapun yang kalian nggak trading kan ya, semua aset, mau itu currency, mau itu indeks, mau itu komoditi, mau itu Bitcoin, mau itu obligasi atau nggak yield, semuanya itu hajar kanan. Nggak tahu, termasuk yang paling nggak relevan itu adalah indeks dolar. Ya, jadi kalau kalian lihat ya selama perjalanan kemarin, ini saya breakdown dikit ya. Kita tahu semua di hari Selasa kemarin marketnya tegak lurus naik untuk di gold. Ya. Komoditi, kita cek komoditi dulu sebentar. Ya, komoditi gold naik. Silver sama, naik. Kita cek komoditi yang lain. Minyak sama, dari hari Selasa itu tegak lurus naik sampai sekarang ini masih naik. Sekarang kita ke currency. Currency kalau kita lihat indeks dolar, apa yang terjadi? Hari Selasa kemarin indeks dolar itu mengalami penguatan sampai tadi pagi ya, dari 100,8 sampai ke 101. Jadi indeks dolar itu naik sebenarnya. Dan kalau dilihat major cross itu seharusnya turun ya, EU, GU, Aussie, New Zealand ini rata-rata turun kemarin ya. Untuk yang USD-Yen ini tegak lurus naik. Sekarang USD-Yen sudah di 163,20 ya, ini tegak lurus juga. Kemudian kita beralih ke indeks atau enggak equity. Kemarin Nasdaq dari hari Selasa, dari jam 7 pagi, dari 28.500 tegak lurus naik sampai 29.000. Dow Jones juga sama, dari harga 51.800 sampai 52.300. S&P 500 juga sama, 7.400 sampai 7.500. Ya, yield sekarang obligasi atau nggak investasi obligasi dari hari Selasa dari 4,5% naik sekarang ke 4,6%, itu yang 10 tahun. Yang 2 tahun lebih parah lagi, dari 4,19 naik ke 4,26. Bitcoin ini dari 60 mana nih ya, hari Selasa dari 64.000 atau enggak 65.000 naik sampai 66.700. Jadi semua aset itu kemarin hajar kanan semua. Jadi kalau sudah semua aset ini hajar kanan semua ya, ini bisa saya bilang marketnya sedang mengalami anomali parah. Bukannya saya tidak pro untuk harga naik atau enggak sebagainya, cuman kita kan di sini di dunia
trading itu pasti ada yang dikalahkan. Pasti ada suatu driver yang membuat ini kenapa harga turun, membuat kenapa harga ini naik. Perputaran aset atau enggak perputaran uang atau enggak perputaran modal itu pasti pindah dari satu aset ke aset yang lain. Contohnya kayak kita di XAU USD. Kalau USD-nya naik, XAU-nya biasanya turun. Atau enggak terkadang anomali lah ya. XAU bisa naik, USD juga bisa naik. Cuman kalau kita melihat USD-nya sendiri, USD pasti dikesampingkan atau enggak disandingkan dengan yang namanya yield, ya, imbal hasil obligasi atau enggak dari equity atau enggak dari Nasdaq atau enggak dari stock market itu sendiri. Nah, sekarang ini semuanya hajar kanan. Termasuk indeks dolar sendiri itu semua hajar kanan. Jadi ini nggak tahu deh ya, secara berita apakah market ini geopolitik masih oke, masih memanas. Jadi secara logika dolar naik, minyak naik, gold seharusnya katakan. Terus kenapa gold ini bergerak naik? Apakah justru ini marketnya bereaksi terhadap tarif baru yang ditetapkan oleh Kanada? Atau enggak yang baru aja dibilang sama Trump tadi pagi di sini, yang dimana tarifnya 100% naik untuk 1 tahun dan kemudian akan ada kenaikan 200% lagi. Apakah ini yang ngebuat gold itu semata-mata sebagai ya FOMO aja, ada tarif baru diumumkan sama Trump, hajar kanan langsung, mengesampingkan yang namanya kondisi geopolitik di Timur Tengah akibat dari harga minyak naik, inflasi, tekanan suku bunga dan juga tekanan dari imbal hasil obligasi atau enggak yield. Ini sebenarnya ketika semua sudah hajar kanan kayak begini sih, rada sulit untuk dicari korelasinya. Ya, literally semuanya hajar kanan, sudah saya tadi infokan ya kan. Yield, indeks dolar, Nasdaq, Dow Jones ya kan, equity lah pokoknya sampai Bitcoin, komoditi semuanya naik. Kalau sudah semua naik kayak begini ya, bukannya happy sih sebenarnya semua naik ya. Semua naik itu happy nggak masalah. Cuman kan kita di sini saya pribadi ya harus tahu dulu apa penyebabnya gitu kan. Kalau ya karena saya pribadi kan lebih juga ngelihat dari fundamentalnya kan, drivernya ini apa sebenarnya. Jadi kalau memang hanya sebatas dari tarif yang menyebabkan harga gold ini naik ekstrim, saya tidak bisa mengelak dari harga minyak yang naik. Karena ya sekali lagi, kalau harga minyak naik itu akan merembet membuat siklus yang namanya disinflasi atau nggak bisa sampai stagflasi, yang dimana suku bunga akan ditahan lebih tinggi. Kalau suku bunga itu otomatis lawannya adalah gold. Ya kan, sekali lagi gold itu tidak memberikan bunga. Ya, gold itu hanya dipasang atau nggak hanya dipakai untuk alat hedging jika terjadi suatu ketidakpastian dan sebagainya. Ya, sekali lagi itu. Jadi kalau seandainya kayak sekarang ini goldnya sudah tegak lurus naik dari hari Selasa, jujur saya side off dulu untuk yang namanya berusaha cari swing atau enggak menunggu market ini kembali lagi normal sih sebenarnya. Ya. Kalau sudah ini marketnya normal, saya sih lebih enak nanti analisanya. Jujur ini kalau sekarang analisa ini saya cuma menginfokan ya, ini marketnya lagi anomali parah, semua aset naik. Sekali lagi ya, kalau semua aset naik bukannya nggak senang, hanya saja ini akan nggak beres. Nggak beres sih menurut saya. Harus ada yang dikalahkan sebenarnya. Karena itu akan otomatis marketnya kan akan muter. Kalau kita bicarakan market di luar emerging market atau enggak kayak di luar Amerika lah ya, yang biasanya itu mungkin yen. Kalau yen oke lah ya. Kalau yen mungkin kita tahu ya karena USD yen sudah naik sampai 163 ya kan, hampir ke 164 target saya. Itu itu yen beda sendiri ya. Bahkan kalau sampai di Indonesia kita ya kan, kita tahu sendiri IHSG juga naik. Ya, kayak pagi ini nih IHSG sudah langsung lompat di ini belum buka sih marketnya ya. Ini kan nge-lag soalnya. Tapi intinya sih kemarin IHSG juga naik ke 6.300 ya kan. Jadi semua aset naik ini kemarin tuh. Nggak tahu deh ya. Kompak itu rata kanan naik semua. Wah, itu mungkin bisa pertama kalinya sih yang bisa saya lihat ya. Semua aset itu naik. Oh, itu hebat sih. Ya. Jadi kalau udah kayak begini, saya karena ini merupakan hal yang baru menurut saya, jadi lebih baik saya pribadi adalah minggir dulu. Saya nggak mau maksa dulu, ya.
Lebih baik saya minggir dulu, santai dulu ya kan. Kalau sudah nanti ada ketemu suatu alasan tertentu ya kenapa bisa terjadi, baru saya akan ada trade untuk yang pastinya. Ini kalau sekarang ini kan saya udah ngambil di 4021 ya. 4021 di sini ya, 4020 hampir ke 4021 dan saya sudah break even. Dan lumayan tadi dapatnya ya kan 70 pip. Nah itu doang sih, nggak mau panjang juga. Tapi kalau semisalnya ya saya di 4121 di sini itu menjadi swing, wah itu hoki saya mungkin selama setahun mungkin itu kepake sih kayaknya. Ya. Oke, sekarang bagaimana nih? Karena tadi sudah saya infokan nih marketnya lagi anomali parah, semua aset hajar kanan. Kalau begitu bagaimana? Apakah gold ini masih menjadi primadona yang dimana masih bisa untuk dihajar kanan? Oke, kita breakdown sekarang ya. Kita lihat dari segi weekly dulu. Oke, weekly sekali lagi ya. Kalau seandainya nih weekly dalam hal ini adalah melakukan retracement naik ke atas, berarti akan ada kemungkinan marketnya akan naik sampai ke 4200. Bisa jadi. Ya, sekali lagi weekly ini internalnya adalah bearish. Kita juga belum melihat yang namanya weekly dari retracement naik. Tidak menutup kemungkinan hal akan bisa terjadi kalau dia terus masih ngegas naik, entah apapun drivernya di atas 4200 bisa. Ya. Tapi sekali lagi, ini kita masih dalam kondisi di hari Rabu. Sama halnya kayak kita kemarin di hari Senin, Minggu tanggal 29 Juni. Market itu tidak berhasil tutup di bawah 4000 untuk yang kesekian kalinya, alhasil market ditutup hijau. Walaupun dengan rejectionnya cukup tinggi ya. Jadi bayangin, setiap dia kena 4000, dia itu mengalami rejection tinggi sekali. Ini bahkan rejection tertinggi sampai 4200 ya kan. Sekarang ini rejectionnya ini bisa sampai 4120 akibat dari 4000. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ini rejectionnya akan sama seperti pada saat di minggu tanggal 29 Juni yang dimana hanya sekedar reject doang, yang kemudian marketnya akan membuat sideways besar. Kalau dia membuat sideways besar, berarti marketnya akan cenderung membuat sideways yang baru dengan blok ataupun dengan besaran sideways sebesar tanggal 22 Juni, minggu tanggal 22 Juni. Yaitu sebesar ini. Kalau dia membuat blok sideways segede ini parah sih. Ini parah sih. Kalau udah sampai kayak begini saya sih angkat tangan nih. Ini marketnya bakal kejebak di tengah berminggu-minggu. Saya nothing to say sih sebenarnya udah kayak begini. Awalnya saya kira kan marketnya kejebak di sini ya kan. Di sini nih kejebak marketnya dari minggu tanggal 8 Juni. Ini sudah break di bawahnya. Enak, saya kira ini bakal bisa lanjut. Ya, tapi kalau marketnya justru memilih di sini ya kan, minggu pada saat dia itu baru menyentuh 4000 ya kan. Jadi 4000 itu kan pertama kali disentuh di minggu tanggal 22 Juni. Jadi kalau dia memilih untuk sideways di sebesar ini ya udah sih. Ya berarti marketnya akan morat-marit nggak jelas kayak serika nih. Atas bawah, sidewaysnya bisa gede sekali. Bisa jadi ya. Jadi ini sebenarnya secara weekly itu kita tidak mendapatkan driver jelas sebenarnya. Ya, ini pun bisa, apakah sekali lagi ya, apakah marketnya memang memilih yang saya bilang kemarin di sini yang dimana sudah breakout dan ini naik hanya sebatas retest untuk lanjut turun, atau justru marketnya memilih untuk sideways di candle yang ini. Udah. Ya. Jadi kalau dia mau sideways di candlenya yang ini, saya sih ya udah nothing to say ya. Sekarang kita ke daily sekarang. Daily bagaimana? Oke. Daily ya. Dari segi daily sekarang kalau kita lihat harga itu balik lagi di atas support become resistant daily di 4070. Balik lagi dia di atas nih, mau break kali sih emang ya. Jadi ingat ya, di sini itu kita ada daily support become resistant di 4070. Marketnya tembus lagi di atas 4070 ya. Bolak-balik sini emang parah sih ya. Ini sebentar, kayaknya ini level-levelnya ini saya hapus dulu ya. Nanti kita buat lagi level yang baru lah ya. Ini saya hapus dulu, ini saya diamin dulu, ini daily ya kan. Ini daily, kemudian ini H4,
diamin dulu ya. Ini H4, ini H4. Oh, nanti H4 diamin dulu. Oke, ini daily kan marketnya kembali lagi nih, sudah break di atas 4070 kemarin, ya kan? Kemudian hari ini marketnya itu langsung buka, kemudian sudah langsung nge-spike naik sudah sampai 1% sendiri. Ya, dari buka sampai di sini naiknya sudah 1,08. Itu hebat sih, dengan tujuan nutup gap. Dari tutup sih gapnya, ya kan? Udah full tutup. Ya udah, kalau kayak begini sih dari segi daily ya. Daily-nya itu ya, mana nih? Mana roadmap saya nih? Nih ya. Kalau dibilang ini adalah daily-nya itu bullish, sementara ini iya. Karena sekali lagi ya, ketika marketnya break high pada saat CPI kemarin, itu akan menginvalidasi semua bearish. Jadi kalau saya bilang ini daily-nya adalah bullish, yes, daily-nya ini adalah bullish, hanya saja ya, itu adalah pergerakan internalnya. Tapi daily-nya sekali lagi adalah inducement ada di sini. Valid lower high itu ada di sini 4382. Ingat, daily itu secara besarnya adalah low, lower high, dan lower low. Udah, begini daily ini tidak bisa diganggu gugat nih. Daily hanya akan luar biasa bullish kalau market tembus 4375. Ini high pada saat FOMC kalau nggak salah nih, ya. Dan minggu depan kita akan mendapatkan FOMC lagi. Jadi internal daily ya, karena itu adalah swing besar atau nggak eksternal, berarti ya udah. Internal daily kan awalnya begini ya. Dia ngebuat low, lower high, lower low, higher high. Low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ya, berarti secara daily terdapat satu eksternal yang baru, yaitu yang dari sini ke sini. Karena dia tidak pernah break di bawah 3941 ya kan, tidak pernah melakukan boss. Berarti secara eksternalnya terdapat low dan high ya kan. Dan internalnya berarti kita mendapatkan yang namanya low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Oke. Lower high, lower low. Ini sudah break nih di 4104 ya kan. Ini sudah di break. Berarti secara internalnya ini diambil. Nah, internal daily ini sudah diambil memang. Hanya saja sekarang pertanyaannya, apakah ini akan menjadi bullish dengan menjadi change of character, atau ini akan justru menjadi bearish? Ya. Dalam artian ya udah, ini adalah sebatas inducement yang diambil. Karena ini ya, low, lower high, lower low, lower high, lower low, ini bisa aja diambil. Tapi kalau in the end marketnya itu malah break ke bawah, maka ini akan dianggap sebagai inducement dan ini akan menjadi break of structure. Ya. Sebenarnya sih ya, kalau ini marketnya beneran mau back to bullish banget, ini marketnya bisa di atas 4140 sih. Ini lewat aja nih swing terakhirnya di sini ya, swing yang beneran dia ngebuat drop lumayan jauh ya kan. Drop sampai ke 4000 kan, ini sebenarnya nih low-nya yang di sini. Jadi kalau di atas 4137, well, itu akan menjadi lumayan bullish banget sih. Ya. Jadi kalau sekarang ini ketika dia sudah ngambil high di 4103, ini sebenarnya masih 50-50 nih. Ya, kecuali nanti dia sudah lumayan ngambil 4137 dengan 4140. Nah, itu baru bisa saya bilang bullishnya lumayan sih, ya. Bullishnya lumayan. Jadi kalau sudah bullishnya lumayan, mungkin kita akan bisa cari buy lagi, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini pun marketnya bisa bergerak sideways ya. Kalau marketnya sideways-nya segede ini nih, seperti yang tadi di weekly, wah ini sakit sih. Ini kan weekly pada minggu 22 Juni ya kan, tuh. Kalau seandainya nih dia sideways segede ini, wah ini sakit. Sakit banget. Ya. Nggak jelas marketnya soalnya, bakal menjadi suatu hal yang agak rumit. Oke. Dari segi daily itu ini change of character yes. Jadi kalau dibilang ini sebagai daily bullish ya. Jadi kalau daily-nya sekarang ini adalah tegak lurus naik, seret, naik tuh ya. Tegak lurus naik. Nah, indikator mengatakan stokastik sudah nge-cross, RSI ketahan di 50. Oke, RSI sekarang ketahan 50 nih. Jadi kalau RSI-nya ketahan di 50, kita akan lihat apakah dia akan ngehajar 50 dan break atau enggak. Karena secara historicalnya daily itu tidak pernah kena di 50 secara RSI.
Jadi momentum buy-nya ini atau nggak bayarnya ini masuk beneran lumayan, ya kan? Sampai dia ngehantam 50 sebagai batas tengah. Dan secara stokastik ini sudah mulai nge-cross lagi. Cuman kepastiannya sekali lagi adalah perlu candle close, ya kan? Untuk hari ini sih kita tidak ada news nanti malam. Nanti malam kita tidak ada news sama sekali. Yang ada malah ini earning untuk beberapa saham sih. Ada Tesla, IBM, Google, ya, Texas, ini apalah, ini banyak ya. Intinya untuk di Amerika tengah kalender ekonominya ini nggak ada sih, normal aja, ya. Ini dari segi daily sih ini potensialnya antara akan menjadi reverse atau akan lanjut terbang. Ini dari segi indikatornya berkata begitu soalnya nih. Ini kantam 50, ini sudah mulai nge-cross soalnya. Ya, jadi penutupan daily hari ini juga akan membantu apakah akan valid atau enggak. Tapi ya, ingat ini kan 41, harga sekarang kan 4117 ya. Ini marketnya sudah breakout 4070. Kalau seandainya nih hari ini tiba-tiba marketnya itu bentukannya kayak begini, ya, tiba-tiba out of nowhere marketnya itu malah balik tutup di bawah kayak begini, di bawah 4070, tiba-tiba aja kayak begini nih, ya. Wow, ini sakitnya kencang sih. Dia bakal hanya nge-sweep ini dan berarti bertujuan untuk yang namanya lanjut downtrend ke bawah, ya. Kalau ini sampai terbentuk hari ini kayak begini ya, kayak hammer terbalik ya, atau nggak inverted hammer beginilah pokoknya. Pokoknya dia balik lagi di bawah 4070 hari ini kayak begini bentukannya. Wah, ini sakit sih. Bakal kena, wah ini bakal menjadi hal yang sangat dilema. Jadi kalau sekarang karena ini marketnya baru aja ngebreak, kalau dibilang ini adalah bullish ya ini adalah bullish. Sekarang H4, ya ini H4 otomatis sudah bullish ya, karena dia sudah break high-nya sendiri. Ya, berarti H4 bullish, semua time frame adalah bullish. Yes, ini time frame bisa saya bilang adalah bullish semua. Berarti kita sebenarnya tinggal nunggu di mana membentuk higher low untuk bisa cari buy lagi sih sebenarnya. Ya. Untuk dari segi time frame H4 ini sih marketnya masih respect area ini ya kan. Tinggal tunggu 4100. Jadi kalau nanti marketnya ini close di atas 4100 secara H4 nih ya, lagi 20 menit. Kalian tinggal tunggu aja H4-nya ini turun retest 4100, nanti kalian bisa lanjut buy lagi. Ya, lanjut buy lagi masih bisa. Tinggal tunggu aja retest di sini. Karena biasanya ini kan setiap dia breakout, retest naik ya. Ketahan lagi naik, breakout, retest sedikit turun, breakout, retest naik, ketahan, breakout, retest turun lagi ya. Jadi ini seharusnya 4100 akan menjadi pegangan sih. Antara kan dia bisa naik lebih tinggi atau ya udah bakal diam di tempat sampai sesi sampai sesi London atau nggak sampai sesi New York. Ingat hari ini sesi Asia itu marketnya sudah terbang tinggi ya, sudah 1% sendiri. Jadi mungkin masih bisa ada powernya. Mungkin sesi London kita akan mendapatkan harga turun ya kan. Sesi London mungkin kita akan mendapatkan harga turun dengan yang namanya sampai 4100 baru kita cari buy, bisa. Intinya kalau nge-buy di sini hati-hati aja lah. Ini sudah cukup lumayan berbahaya di sini nge-buy di pucuk di sini ya. Indikator H4 ya berarti di sini tidak ada yang namanya divergent ya. Nah H4 dari segi stokastik dan RSI-nya sudah tembus di atas 50 semua ya kan. Dan kemudian ini juga sudah diam di zona overbought-nya. Nah, oke, ini harga sudah naik lagi balik ke 4120 dan sudah break even berarti. Dan di sini sudah masuk ke zona overbought semua, ya udah sih ini powernya bakal kembali lagi kayak di di sini sih. Kayak di hari Jumat tanggal 3 Juli ya, Jumat tanggal 3 Juli nih. Jadi kalau ada yang mau nge-buy tunggu aja kayak begini ya. Dia tunggu retrace turun baru kita cari buy. Tunggu retrace turun baru cari buy. Itu sih. Oke? Jadi H4 nih intinya sudah bullish semua. H1 sekarang ya sudah ya. H1 kalau dia ini marketnya mau bearish ya. Ingat sebentar, untuk H4 di sini sebenarnya kita tidak mendapatkan belum mendapatkan higher low ya. H4 ini kan sebelumnya dia ngebuat low, lower high, lower low, higher high. Tuh, masih tegak lurus. Jadi kalau dia ingin membuat lower high ya, otomatis dia tidak boleh yang namanya turun di bawah 3959. Oke, jadi secara H4 swingnya itu dari sini sampai sini. Good.
gede sekali ya. Gede sekali. Dan kalau kita lihat apakah ini bisa dibilang sebagai rally base rally dari segi H4 nih ya. Ini rally ya kan. Base H4 rally. Wah, ini sampai 4150 sih berarti. Wah, ini masih ada powernya nih 4150 kalau ini dianggap sebagai rally base rally ya. Jadi ini H4 masih tegak lurus ya kan. Kalau ada yang mau pakai Fibo untuk mencari di mana potensial dia membuat lower high, bisa ditarik Fibo dari sini sampai sini. Tergantung ya. Di mana titik nolnya. Kalau titik nolnya di sini di 4121 ya udah di sini. Kalau dia terus naik dan naik ya udah. Ya, geser lagi. Nah, untuk internalnya berarti sekarang H4-nya adalah begini. Ya, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Berarti internal structure H4 atau nggak bisa dibilang swing dari H1 ini adalah terakhir swingnya. Ya, karena kalau diukur kan pendek berarti dari sini sampai sini tuh. Ya, sudah kena 38,2-nya. Nanti di H1 lebih jelas sih sebenarnya ya. Oke. Berarti H4 kalau dia itu low-nya ya, kalau bisa berarti market tidak boleh kembali lagi di bawah 4050 nih. Ini akan menjadi internal bearish jadinya nanti ya. Jadi secara Fibo sih paling dekat nanti pakai versi H1 aja sih. Ya, ini sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai area demand juga ya kan dari versi H4 di sini atau nggak underblock apalah. Ini juga untuk nge-retest 4070 juga ya kan selaku daily tadi. Jadi di sini banyak gininya nih, banyak tumpukannya nih daily RBS, kemudian di sini demandnya juga ya kan. Walaupun di sini nggak ada fair value gapnya sih di tengah-tengah nih. Cuman oke lah untuk bisa dijadikan area pantulan. Oke, itu H4. Sekarang kita kalau cari target H4 di atas ini juga sama 4137. Lewatin 4137 berarti marketnya akan ketemu selanjutnya adalah sampai area liquidity di 4181 tembus lagi 4200 sih. Ya. Ini kalau sisa liquidity level 1 di 4140 sih. Ini kan sudah diambil sebenarnya nih, diambil dihajar jebret langsung naik, buset, nggak ada ngerem. Ya. Nggak ada ngerem sama sekali. Jadi kalau dia nggak ada ngerem sama sekali ya jangan dipaksa untuk bisa cari sell apalagi buy. Ini agak berbahaya sih. Sell hanya sekedarnya aja ya. Ini kemungkinannya adalah ini sudah dilewatin juga ya kan. Ini supply lewat. Tinggal yang paling tinggi sih di sini nih. Ini sih sebenarnya sudah masuk nih. Coba kita lihat time frame H1 ya. Time frame H1 ini sih paling pucuk ya. Oke. Oke, ini sudah change of character. Majornya kini lagi dikit kena nih sebenarnya nih. Paling pucuk. Cuma ini kalau dibilang masih fresh banget. Ya masih oke lah karena kan terakhir lower high-nya di sini. Jadi ini paling pucuk di sini. Low, lower high, lower low. Jadi ini oke lah masih bisa dipakai. Oke, dari segi H1 ya kan. H1 ya udah ini bullish sih. Mau diapain juga ini H1 bullish ya. H1 ini bullish dan kalau dicari juga untuk area demand-nya lebih kecil di sini ya kan di 4061 sampai 4050 kalau itu ekstrim banget ini versi H4. Ada dua tuh ya, mau versi H4 atau versi H1 semuanya sama. Untuk masalah support resistance sekarang agak sulit sih. Kalau H4 ini kan masih better kita ngeliatnya di sini ya kan 4089 atau 4090 sampai 4100. Kalau di atasnya dikit ya, agak di bawahnya itu agak sedikit berat sih. Terutama kayak di area level 4080 nih ya. Kayak di area area ini nih. Ini area ini nih. Tuh. Ini kayaknya agak berat nih. Memang kan ini ada ada breakoutnya, ini breakoutnya, ini breakout juga, ini ketahan, ini breakout retest, ini ketahan, ketahan dan langsung terbang ya kan. Untuk di area 4080 itu saya agak ragu-ragu sih sebenarnya nih. Ya di kisaran 4080 lah.
Kalau dibawa ke H1 4080 itu juga nggak ada apa di sini. Pantulannya tidak terlalu. Mungkin 4085 lebih make sense sih 4085 ya. Karena kan di sini dia. Tuh kan di sini. Set ya. Jadi lebih make sense sih di sini sebenarnya. Bentar. Nah, kisaran sini lah ya, 4085,25 nih. Ini H1 nih. Ini H1 ya. Tuh kan ketara banget. Saya ketahan. Jadi kalau ada potensi retest bisa sampai sini 4085. Dan ya udah, untuk pakai Fibo-nya secara H1, ingat ini H1-nya belum ada apa namanya? Lower high yang baru ya. Jadi H1 tinggal pakai Fibo juga sama, ditarik dari sini sampai di dimanapun titik nolnya ya. Mungkin di sini titik nolnya, atau nggak biar kena area supply dikit nih 4125 baru kena gitu kan, bisa. Ini bisa tergantung di mana aja. Jadi kalau misalnya dia berhenti di 4125, maka di sini 4100-nya agak ke bawah dikit untuk retest change of character. Itu 38,2 di 4094. Tapi kalau dia berhenti di sini di 4123,5 yang barusan banget nih ya. Barusan banget dia lebih tinggi ya kan? Di sini 38,2-nya. Kalau dia naik terus sampai 4137 ya, 38,2-nya pas di 4100. Pas banget. Ya, pas literally pas. Ya lewat dikit sih 4100 ya kan. Kemudian di sini di apa namanya retest H1 di 61,8, 50% di 4090. Itu kalau dia naik sampai 4137 ya. Kalau dia mau sell ya considerkan di sini sih, di area sekarang nih 4125 plus. Kalau dicari level liquidity, ini adalah high sesi apa nih, Asia kali ya. Kemudian ini paling atas adalah sesi New York nih. Kalau kita lihat 15 menit ke kiri. Ya ini bisa dibilang sesi Asia sih. Ya 15 menit ini sih belum ada tanda-tanda buat dia turun sih juga ya kan. Tanda-tanda dia bearish juga belum. 15 menit ini juga masih rapi ya kan, masih naik. Dia ini adalah ngebuat high low rally base. Nah itu 5 menit ya, 5 menit juga sama. Harapannya kalau ini bisa menjadi bearish adalah ya ini doang satu nih, market bisa di bawah 4111 kalau bisa ya kan. Tapi menurut saya sih ini kita jangan cari sell dulu sih ya, karena sekali lagi ini semua aset masih hajar kanan soalnya nih ya. Nggak tahu nih apakah korelasinya ini atau enggak, anomalinya ini bakal kembali lagi atau enggak, ini jujur saya kurang paham nih. Karena kalau seandainya ini memang karena masalah tarif Timur Tengah dan sebagainya, itu bakal masih menjadi momok sih. Karena sekali lagi ya, untuk masalah Timur Tengah itu masih apa namanya, masih berlangsung loh nih. Ya, tuh nih masih apa tadi pagi nih tuh. Ini juga ada serangan lagi. Jadi Timur Tengah itu masih berlanjut sebenarnya. Ya. Apakah ada potensi divergent untuk membuat kita cari sell? Anggaplah seperti itu. Kalau dari segi H1 ini sih awalnya hampir ada, cuman ini tiba-tiba nge-spike naik jadinya nggak ada. 15 menit. Nah, 15 menit sih ya potensinya ada sih. Ya, cuman lagi dikit nih nanggung di 4125 nih. Wah, ini nanggungnya senanggung-nanggungnya nih. Wah, ini senanggung-nanggungnya ini kita nggak kena nih. Kalau sampai nggak kena ini wah berkili sih. Ya udah, kalau misalnya kita nggak dikasih kena area supply ya udah kita cari buy aja nanti ya. Bisa tunggu di sini ya kan, ini juga di 15 menit area base-nya juga di sini tuh. Nggak tunggu di sini juga bisa. Untuk cari buy-nya ya kan di sini. Tinggal tunggu retest turun, cari buy. Target sampai di sini 4125 atau nggak sampai 4140. Atau nggak 4137 di sini sih. Jadi karena sekarang ini semua time frame-nya adalah bullish ya kan, mau tidak mau ya udah. Apakah kemungkinan ini berarti tidak ada swing sell?
Swing sell ini terakhir ya. Kalau masalah swing sell, ada yang masih mengharapkan swing sell seperti saya gitu kan ya. Swing sell itu menurut saya akan bisa terjadi jika ini skenario, bentar ya, ini buka dulu, hapus dulu. Skenario swing sell itu hanya bisa terjadi jika marketnya itu retest lagi 4.200 sih. Marketnya retest lagi 4.200, kisaran 4.200 plus sampai 4.250. Itu menurut saya akan bisa menjadi swing sell. Tapi seharusnya sih ya, seharusnya high ini itu tidak boleh lewat sih. High di tanggal 6 Juni di sini itu kalau bisa jangan lewat sih. Karena dengan demikian ini bakal bisa menjadi valid high sih. Soalnya kalau dilihat ini kan dia ngebuat low, lower high ya kan, kemudian dia ngebuat lower low. Ini belum ada ngebuat lower high nih. Ya, jadi dia belum ngebuat lower high. Ini hanya ngebuat high. Ini kalau dibilang dia ngebuat higher low, ya ini buat higher low sebenarnya ini berhenti ya kan di 3960, di sini di 3940, beda lagi 200 pip. Kalau bisa ya coba ya terakhir nih. Kalau ditarik pakai Fibo ini sebenarnya Fibonya kurang bagus sih buat ditarik ya. Dari sini sampai sini. Ini 78,6 ada di 4150. Sekarang sih dia kena 61,8 nih secara daily-nya. Ya kan? Di 4110. Kalau dia memang berhenti di sini ya dan ini end dia turun, ya udah sih. Kalau bisa sih sebenarnya ini 4200 high di sini tuh jangan diambil sih. Supaya masih bisa turun sebenarnya. Tapi kalau enggak ya udah mau diapain? Ya, jadi selama daily ini masih bertahan di 4375, ini akan masih dianggap sebagai bearish. Jadi semoga begini sih. Agak banyak dramanya. Mungkin kayak begitu ya. Saya ngeliatnya kayak begitu soalnya nih. Kayak bakal ngebuat segitiga baru ya. Baru nanti dia akan turun. Ya so far sih saya masih ada optimis, masih ada untuk cari swing sell. Cuman dari segi pergerakan internalnya ini belum ada pertanda sih sebenarnya ya. Bahkan kalau mau dicari area fair value gap ini pun nggak ada di sini dari segi daily-nya. Kosong banget, nggak ada apa di sini ya. Jadi rada berat kalau mau dicari swing sell-nya. Jadi sabar aja lah ya untuk swing sell-nya, mungkin nanti lah. Mungkin pas FOMC minggu depan baru dapat swing sell mungkin ya kan. Cuman nggak tahu deh bakal seperti apa, oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.